Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, planet kita terbentuk. Satu-satunya sejauh ini yang kita ketahui memiliki kehidupan. Tapi kehidupan tidak langsung ada bersamaan dengan terbentuknya bumi. Butuh setidaknya 1 miliar tahun kemudian untuk kehidupan muncul. Setidaknya itulah yang terekam dalam catatan fosil. Waktu itu kehidupan masih berupa makhluk-makhluk kecil berukuran mikroskopis yang ajaibnya bisa melahirkan kehidupan kompleks seperti yang kita lihat hari ini. Namun, setidaknya sekali dalam seumur hidup kita pasti pernah bertanya, bagaimana kehidupan ini tercipta? Kenapa hanya bumi? Dan yang terpenting, bagaimana kita mengetahuinya? Pada video kali ini, kita akan berusaha mencari tahu awal mula kehidupan. Pada masa awal terbentuk, bukanlah dunia biru yang ramah kehidupan. Ia adalah bola api raksasa. Permukaannya berupa lautan magma, terus-menerus dihantam oleh asteroid dan benda-benda kosmik. Masa yang dikenal sebagai zaman Hadean, diambil dari nama Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Pada masa ini, bumi seperti neraka. Selama proses yang sangat lama itu, inti bumi mulai terbentuk. Unsur-unsur berat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusat planet. Sementara unsur yang lebih ringan naik ke atas membentuk mantel dan kerak awal. Dari proses internal inilah medan magnet bumi kelak akan muncul. Atmosfer awal pun mulai terbentuk, bukan dari oksigen, melainkan dari gas-gas vulkanik, karbon dioksida, nitrogen, uap air, metana, dan amonia. Udara ini beracun bagi manusia modern, tetapi justru akan menjadi bahan mentah bagi proses kimia purba di masa depan. Lalu, perlahan bumi mulai mendingin. Uap air yang selama ini terperangkap di atmosfer akhirnya mengembun dan turun sebagai hujan. Bukan hujan sehari atau setahun, melainkan hujan yang berlangsung jutaan tahun. Dari sinilah lautan pertama mulai terbentuk. Kehidupan diduga mulai muncul pada akhir zaman Hadean atau awal zaman Archean, ketika bumi baru saja cukup stabil untuk mempertahankan air dalam bentuk cair. Bentuk kehidupan pertama ini sudah pasti berasal dari dunia mikroskopis. Tidak mungkin dimulai dari makhluk seukuran tikus yang muncul tiba-tiba. Tapi bagaimana tanda-tanda kehidupan pada masa itu? Bukti paling awal tidak hadir sebagai fosil utuh, melainkan sebagai jejak kimiawi yang terekam di lapisan batuan. Di dalam butiran zikron berusia sekitar 4,1 miliar tahun, ditemukan karbon dengan pola isotop yang mengarah pada proses biologis. Jika tafsiran ini tepat, maka kehidupan mungkin telah ada tidak lama setelah lautan pertama terbentuk. Petunjuk lain datang dari endapan lubang hidrotermal purba di Quebec, Kanada, berupa filamen mikroskopis berusia 3,8 hingga 4,3 miliar tahun yang mengisyaratkan aktivitas organisme di lingkungan ekstrim jauh dari cahaya matahari. Meski demikian, bukti-bukti awal ini masih bersifat tidak langsung. Ia menunjukkan kemungkinan, bukan kepastian. Secara garis besar, organisme memiliki dua cara untuk menghasilkan energi, yaitu dengan memakan organisme lain yang disebut heterotrof, atau dengan menghasilkan makanannya sendiri yang disebut autotrof. Kehidupan pertama tidak mungkin langsung jadi pemangsa kehidupan lain karena mereka adalah yang pertama, artinya mereka pasti bersifat autotrof. Ini adalah cyanobacteria, mikroorganisme yang hidup dengan cara autotrof. Mereka ada di sekitar kita, tapi uniknya, filum ini sudah ada sejak 3,5 miliar tahun lalu, terekam lewat batu yang disebut stromatolit. Stromatolit adalah struktur berlapis yang terbentuk dari aktivitas mikroorganisme, terutama bakteri fotosintetik purba yang hidup berkoloni di perairan dangkal. Lapisan demi lapisan terbentuk ketika mikroba ini menjebak partikel sedimen lalu tumbuh kembali di atasnya. Proses ini berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Sementara itu, fosil stromalit tertua yang diterima secara luas ditemukan di sebuah wilayah di Australia Barat dengan usia sekitar 3,5 miliar tahun. Inilah fosil tertua yang sejauh ini kita miliki. Stromalit ini bukan lagi sekedar tanda-tanda kimiawi, melainkan bukti makhluk hidup itu sendiri. Namun, bahkan semua bukti dan tanda-tanda itu belum bisa menjelaskan bagaimana kehidupan muncul, dari mana ia berasal. Sekompleks apapun kehidupan, sejatinya hanya tersusun dari rangkaian proses kimia.
Tubuh kita dibangun oleh atom dan molekul, bahkan hal-hal yang kerap kita romantisasi seperti emosi, kesadaran, dan proses berpikir tetap berakar pada reaksi kimia di dalam sel dan jaringan saraf. Pertanyaannya, jangan-jangan kehidupan juga muncul hasil dari reaksi kimia? Pada tahun 1952, Stanley Miller, seorang mahasiswa pascasarjana, merancang eksperimen untuk mensimulasikan kondisi bumi purba. Ia bekerja di laboratorium Harold Urey. Meski sang pembimbing sendiri meragukan eksperimen ini akan berhasil. Mereka mencoba meniru komposisi atmosfer bumi purba di laboratorium, dan di dalam sebuah sistem tertutup terbuat dari kaca, dimasukkan gas metana, amonia, dan hidrogen untuk meniru komposisi atmosfer bumi purba. Sistem ini dihubungkan dengan tabung kaca lain yang berisi air yang berperan sebagai gambaran dari lautan purba. Air tersebut dipanaskan hingga mendidih sehingga uap air naik dan bercampur dengan campuran gas di atasnya. Setelah itu, percikan listrik terus-menerus dilepaskan di dalam ruang gas, meniru kilatan petir yang diperkirakan sering terjadi di bumi purba. Hanya dalam waktu 1 hari, cairan di dalam alat mulai berubah warna. Setelah 1 minggu, terbentuk endapan senyawa baru. Ketika dianalisis, hasilnya mengejutkan. Miller menemukan beberapa asam amino. Ini bukan molekul sembarangan, ini adalah senyawa organik penyusun protein yang ada di dalam tubuh kita. Hasil ini menunjukkan bahwa bahan dasar kehidupan dapat muncul dari materi tak hidup ketika berada dalam kondisi tertentu, mendukung hipotesis bernama abiogenesis, yaitu kehidupan muncul dari materi tak hidup yang kemudian terjadi reaksi sedemikian rupa hingga menghasilkan kehidupan. Namun, percobaan ini belum mampu menjawab seluruh persoalan dalam hipotesis abiogenesis, meskipun ia telah mampu menghasilkan senyawa organik yang penting dalam proses metabolisme. Namun, tetap sejauh ini, kita belum bisa menciptakan makhluk hidup dari nol. Pertanyaan paling mendasar yang masih terbuka adalah bagaimana senyawa organik sederhana yang terbentuk melalui proses tersebut dapat berkembang lebih jauh hingga akhirnya menjadi sel hidup. Di sini, awal mula kehidupan masih membawa kita pada rasa penasaran. Hipotesis lain mengusulkan, mungkin kehidupan datang dari dasar laut, jauh dari cahaya matahari di dekat lubang hidrotermal. Lubang hidrotermal terbentuk ketika air laut meresap ke dalam retakan lempeng di dasar samudra. Air ini turun jauh ke bawah mendekati bagian bumi yang sangat panas, lalu ikut memanas. Setelah itu, air tersebut naik kembali dan menyembur keluar melalui celah-celah batuan di dasar laut. Selama bergerak di dalam kerak, cairan ini melarutkan berbagai gas dan mineral, termasuk karbon dan hidrogen. Celah-celah batuan di sekitarnya mampu mengumpulkan molekul-molekul tersebut dan menyediakan permukaan mineral yang membantu berlangsungnya reaksi kimia penting. Bahkan hingga kini, beberapa organisme ditemukan hidup dan bergantung pada lubang hidrotermal. Karena itu, lubang hidrotermal terus diteliti sebagai salah satu kemungkinan tempat asal mula kehidupan di bumi. Selain temuan filamen mikro berusia 3,8 miliar di Quebec, Kanada, pada tahun 2019, peneliti dari Universitas College London berhasil membentuk protosel, struktur tak hidup yang menyerupai cikal bakal sel, dalam kondisi panas dan basah yang meniru lingkungan lubang hidrotermal. Namun, sama seperti percobaan Miller-Urey, hipotesis lubang hidrotermal masih belum mampu menjelaskan secara tuntas bagaimana sel pertama yang mampu bereplikasi benar-benar terbentuk. Hal ini masih menjadi pertanyaan besar, artinya penjelasan bagaimana kehidupan terbentuk masih sangat terbuka lebar. Sejauh ini, baru ini yang bisa kita jangkau. Bahkan, jika kehidupan berasal dari luar bumi, sains masih menerima kemungkinan itu, seperti hipotesis panspermia yang menyatakan bahwa komet menyimpan komponen biologis yang layak dalam bentuk bakteri dan virus yang menyebabkan asal-usul dan evolusi kehidupan di bumi. Semakin jauh kita menelusuri asal-usul kehidupan, semakin jelas bahwa jawabannya tidak datang dalam satu lompatan besar. Ia tersusun dari tahapan-tahapan kecil, masing-masing dengan batas dan masalahnya sendiri. Abiogenesis menjelaskan bagaimana bahan-bahan kehidupan dapat muncul, tetapi belum menjelaskan bagaimana kehidupan mulai bekerja. Sel pertama tidak hanya harus terbentuk, tetapi juga harus mampu mempertahankan dirinya dan menghasilkan salinan. DNA terlalu kompleks untuk muncul lebih dulu, sementara protein tidak mampu menyimpan informasi genetik secara mandiri. Jika demikian, mungkin kehidupan tidak dimulai dengan pembagian peran seperti yang kita kenal sekarang. Dari sini, ilmuwan mengusulkan sebuah hipotesis yang dikenal dengan istilah dunia RNA. Para ilmuwan
kini sepakat bahwa kehidupan tidak mungkin langsung muncul sebagai sel yang utuh dalam satu langkah. Sebelum sel sejati terbentuk, pasti ada tahap peralihan berupa sistem praseluler yang jauh lebih sederhana. Dari berbagai gagasan yang mencoba menjelaskan tahap awal ini, salah satu yang paling banyak diterima adalah hipotesis dunia RNA. Salah satu persoalan paling mendasar adalah bagaimana informasi genetik pertama kali disalin untuk menghasilkan keturunan. Saat ini, proses itu melibatkan sistem yang sangat rumit, berlangsung dari DNA ke protein melalui perantara RNA. Pertanyaannya, bagaimana sistem serumit ini bisa muncul? Hipotesis dunia RNA mengusulkan bahwa sebelum DNA dan protein mengambil peran seperti sekarang, RNA lah yang menjalankan fungsi utama. Pada tahap awal kehidupan, RNA diduga mampu menyimpan informasi genetik sekaligus mempercepat reaksi kimia yang diperlukan oleh sistem hidup primitif. Baru setelah itu, DNA berkembang sebagai penyimpan informasi yang lebih stabil dan protein menjadi mesin utama reaksi kimia serta pembentukan struktur sel. Tapi, apa itu RNA? Di tubuh kita, selain DNA, ada yang namanya RNA. Sekilas, bentuknya mirip DNA, tapi coba diperhatikan lagi. RNA berbentuk heliks tunggal, sementara DNA berbentuk heliks ganda. Tapi kenapa ilmuwan menaruh perhatian besar terhadap RNA? Beberapa sifat RNA membuatnya dianggap sangat cocok untuk berperan pada tahap awal kehidupan. Pertama, seperti DNA, RNA mampu menyimpan informasi genetik dan membuat salinan dari dirinya sendiri. Memang RNA lebih mudah rusak dibanding DNA, namun diduga RNA purba memiliki cara sederhana untuk melindungi dirinya. Misalnya, dengan memodifikasi RNA lain agar lebih stabil. Selain itu, komponen penyusun RNA dapat terbentuk secara bersamaan di lingkungan purba, sehingga keberadaan RNA sejak awal dianggap masuk akal. Kedua, RNA tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan informasi. Ada jenis RNA yang mampu bertindak sebagai enzim, disebut ribozim, yang dapat mempercepat reaksi kimia penting bagi kehidupan. Ini membuka kemungkinan bahwa sebelum enzim protein muncul, reaksi-reaksi dasar kehidupan sudah dijalankan oleh RNA. Ketiga, banyak molekul pendukung reaksi kimia dalam sel modern memiliki struktur yang mirip dengan RNA. Hal ini diduga bahwa molekul-molekul tersebut mungkin merupakan sisa dari sistem kimia kuno yang berasal dari dunia RNA. Dan terakhir, salah satu komponen sel yang paling penting yaitu ribosom, sebagian besar tersusun dari RNA. Jadi pada pandangan ini bisa dibayangkan kehidupan saat itu belum berupa sel atau organisme, melainkan sistem kimia rapuh yang nyaris hidup berupa untaian RNA pendek di lingkungan cair yang mampu menyalin dirinya sendiri. Tapi jangan berhenti dulu di sini, karena sains selalu harus diuji dan butuh bukti kuat. Selama puluhan tahun, penelitian menunjukkan bahwa sekuens RNA acak dapat memiliki fungsi tertentu, seperti bertindak sebagai ligase yang mempercepat reaksi kimia, sehingga tampak mendukung hipotesis dunia RNA. Namun, temuan ini belum cukup untuk menjadikannya fondasi awal kehidupan, karena jika dilihat dari organisme masa kini, sulit membayangkan molekul sekedar mampu menyalin dirinya sendiri dapat menopang seluruh mekanisme katalik kehidupan. Penelitian pun masih berlanjut dengan hasil yang tidak selalu menguatkan hipotesis tersebut. Bahkan sebuah laporan NASA tahun 1996 menyoroti masalah serius berupa kerapuhan kimia RNA dan keterbatasan kemampuan kataliknya. Memunculkan pertanyaan, apakah RNA benar-benar pernah menjadi panggung utama bagi kelahiran kehidupan? Pada akhirnya, awal mula kehidupan masih menjadi teka-teki besar dalam sains. Bahkan hipotesis yang paling banyak mendapat perhatian pun masih menyimpan kemungkinan untuk salah. Jika kita penasaran akan adakah kehidupan di luar bumi, sejatinya asal-usul kehidupan di planet kita sendiri masih menimbulkan banyak tanda tanya. Begitulah sains, jika ada yang belum kita pahami, sains akan sukarela mengakuinya. Sekian dulu video kali ini, terima kasih. Seperti biasa di akhir video kita akan bacakan pesan dari donatur di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari @miftahhgp7945. Narasi yang bagus dan mudah dicerna, maju terus dunia alam. Haha, ya kita belum merasa sempurna, sebenarnya masih banyak sekali bagian-bagian dari narasi kami yang harus diperbaiki atau harus lebih baik lagi. Kemudian dari @sageto82, saya sangat konten kamu ini. Hah, sangat apa nih?
Selain menambah ilmu sejarah, tetapi juga sebagai bahan renungan bahwa kita berasal dari jenis kehidupan yang sama seperti makhluk hidup yang lain yang tinggal di dunia ini, sehingga kewajiban kita untuk menjaga alam tetap lestari sebagaimana seharusnya. Ya, kita juga bagian dari makhluk hidup yang ada di bumi ini, dan kita juga sangat bergantung dengan apa yang disediakan bumi ini. Jadi sebenarnya menjaga alam itu bukan hanya untuk makhluk hidup yang lain, tapi sebenarnya buat diri kita sendiri. Kemudian dari hamba alam semesta, semangat. Wah, pasti semangat terus. Kemudian dari IX_17_Irham, majulah studi evolusi di Indonesia. Setuju, karena kayaknya di Indonesia itu evolusi masih terdengar tabu, padahal asik banget untuk dipelajari. Terima kasih untuk para donatur. Apa yang kalian berikan akan selalu menjadi penyemangat kami untuk membuat konten-konten edukatif lainnya.